Sudah? Ya. Sudah dikerjakan belum? Soalnya sudah dikerjakan belum? Belum, Bu. Belum, sama sekali belum. Diorek-orek juga belum ya. Kita bahas bersama sambil nunggu teman-teman nanti yang menyusul. Sekarang saya mulai saja karena waktunya sudah masuk ya. Maaf ya, ini saya nggak pakai PPT karena lupa nggak bikin PPT. Biasanya saya siapkan PPT-nya, ini lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita mulai dari nomor 1. Kalau misalnya nanti suara saya tidak masuk atau ada trouble ketika pembelajaran ini, langsung bilang ya, biar saya tidak ngomong sendiri. Nomor 1, di bawah ini yang tidak mempengaruhi periode getaran. Yang tidak mempengaruhi periode getaran kira-kira yang mana? A, jumlah getaran. B, frekuensi. C, amplitude. D, waktu. E, bergerak naik turun. Yang mana kira-kira? Periode itu apa toh? T ya. T itu kan sama dengan apa? Per F ya. F itu sama dengan N per T ya. Jadi jumlah, ini kan jumlah getaran ya. Jumlah getaran itu mempengaruhi, frekuensi mempengaruhi. Nah, amplitude ini tidak mempengaruhi periode getaran. Nanti bisa dibuktikan pakai percobaan ya. Buka PET simulasi. PET simulasi itu nanti kita ambil string and wave. Mungkin kalau yang kelas di kelas sudah praktikum belum ya? Praktikum getaran gelombang ya. Jadi praktikum getaran gelombang itu nanti mengamati bagaimana pengaruh amplitudo terhadap kecepatan gelombang ya. Nanti bisa dipengaruhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kecepatan gelombang, di antara ini yang mempengaruhi periode getaran ya. Nah, di sini yang tidak mempengaruhi periode getaran adalah amplitudo ya. Ini bisa dibuktikan dengan praktikum. Nanti bisa dicoba, kalau di kelasnya belum praktikum, nanti bisa minta Bu Sri untuk membuktikannya biar kalian ingat terus ya. Waktu jelas ya, waktu kemudian bergerak naik turun ya, amplitude bergerak naik turunnya itu juga termasuk yang mempengaruhi getaran ini, periode getaran. Sekian ya. Yang nomor 2. Nomor 2, 2 gabus terapung di permukaan laut berjarak 1,5 ya, berjarak 1,5 m. Satu sama lain, jadi 2 gabus berjaraknya 1,5 m. Kedua gabus ini berada di puncak. Di puncak, di antara kedua gabus terdapat 2 puncak gelombang. Terdapat 2 puncak gelombang. Bisa digambarkan ya, terdapat 2 puncak gelombang. Gelombang. Jika frekuensinya adalah 10 Hz, maka panjang gelombang dan kecepatan berturut-turut. Nah, sebentar ya, saya gambarkan dulu aja. Kedua gabus berada di puncak. Kemudian di antara 2 gabus terhadap 2 puncak ya. 1, 2. Nah, ini ya. Ini kan terdapat 2 puncak. Kemudian ini di sini ya, gabus, ini juga gabus. Ini misalnya gabus A, ini gabus B, gitu ya. Nah, ini berarti ada berapa gelombang?
Berapa jumlah gelombangnya? Berapa gelombang lambdanya? 1, ini sampai sini ya, 2, 3. Ada 3 lambda ya. 3 lambda panjangnya berapa? 1,5 M. Berarti lambdanya sama dengan 1,5 dibagi 3 ya. 1,5 dibagi 3 berapa? 0,5 M. Ya. Nah, kemudian ini sudah ketemu panjang gelombangnya. Yang ditanyakan panjang gelombang. Yang kedua, kecepatan gelombang berturut-turut. Berarti apa V-nya? V itu sama dengan apa? Lambda kali frekuensi. Masukkan lambdanya 0,5. Frekuensinya berapa? Tadi ada ya. Frekuensinya 10. Nah, berarti 5 meter per sekon. Jawabannya yang mana? Yang A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo anak-anak. Belum ada, Bu. Belum ada, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sama soalnya di atas ya. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 gabus yang terpisah. Tentu saja permukaannya itu membentuk gelombang ya. Terdapat 2 gabus, ini ya, 2 gabus yang terpisah satu sama lain sejauh, berarti X-nya ini ya. X-nya sejauh 90 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air. Nah, ini membentuk gelombang dengan frekuensinya 2 getaran per menit. Berarti frekuensinya sama dengan 2 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak gelombang dan yang lain berada di lembah, nah, di gambar ini nanti, yang satu di puncak, yang satunya di lembah. Coba kita gambar. Yang satu di puncak, yang satu di lembah, sedangkan di antara 2 gabus terdapat 1 bukit. Ya, coba kita gambar. Yang satu di puncak, terdapat 1 bukit. Nah, 1 bukit, yang satunya di lembah. Nah, berarti cuma sampai sini ya. Ini kita misalkan A. Ya. Ini yang di lembah kita misalkan B, gitu ya. Nah, sekarang ternyata dari A ke B ini berapa panjangnya? X-nya berapa? 90 cm. Ya. 90 cm. Nah, sekarang berapa lambdanya dari A ke B? Berapa lambdanya? Coba, Mbak. Berapa lambda dari A ke B? Dari puncak ke puncak itu 1 lambda ya. Nah, ini dari puncak ke apa ini namanya? Lembah. Pusat apa namanya kalau di bawah lupa. Ya. Dari puncak ke lembah ini namanya setengah gelombang ya, dari puncak ke puncak tadi kan 1 ya, dari puncak ini ke titik B itu setengah, berarti 3/2 ya, 3/2 lambda atau 1,5 lambda ya, 1,5 lambda sama dengan 90, berarti lambdanya 90 dibagi 1,5 60 cm ya. Frekuensinya tadi 2 Hz. Nah, pertanyaannya berapakah cepat rambat gelombang? P-nya sama dengan lambda kali frekuensi, lambdanya 0,6, frekuensinya 2 sama dengan 1,2 meter per sekon. Ya, jawabannya yang E. Tuh, kita lanjut. Nomor berikutnya, gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambatnya, IV-nya sama dengan 12 meter per sekon. Pada frekuensi 4 Hz, ya, 12 meter per sekon, kemudian frekuensi ini 4 Hz, amplitudenya 5 cm. Jika jarak AB, jarak AB itu berarti X-nya ya, jarak AB-nya itu 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi adalah banyaknya gelombang itu N. N ya. Nah,
Untuk mengerjakan ini kita cari dulu. Sini ya. Lambda sama dengan V per frekuensi. V per F ya. 12 per 4 sama dengan 3M. Nah, N-nya sama dengan 18 XAB, jarak dari A ke B dibagi lambda yang gelombangnya. Berarti berapa itu? 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jumlah gelombangnya 6. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nomor 4. Kalau ada pertanyaan, langsung saja ya. Nomor 4. Gelombang kontinu diciptakan dalam suatu selingki dengan menggetarkan ujung P dari pegas maju mundur 2 kali per sekon. Nah, ini selingkinya di bawah ini. Ya, selingkinya. Maju mundur 2 kali per sekon. Jika jarak PQ adalah 50 cm, jarak PQ-nya 50 cm, maka panjang gelombang dan cepat rambat, nah pertanyaannya sama ya, lambda dan V. Lambda dan V ya. Tadi jarak PQ-nya berapa? 50 cm. Nah, coba sekarang ada berapa gelombang? Kalau pada gelombang selingki ini termasuk yang longitudinal ya, ada rapatan, regangan. Nah, ini ada berapa gelombang? Ini kan puncak rapatan ya. 1, 2, 3, 4. 4 gelombang ya di sini ya. Ada 4 gelombang. Berarti dari PQ itu ada 4 gelombang. 4 gelombang, 4 lambda. Panjangnya berapa? 50 cm. Ya. Berarti lambdanya sama dengan 50 dibagi 4 sama dengan berapa? 12,5 cm. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita cari V-nya. V-nya lambda kali frekuensi. Lambdanya 12,5. Frekuensinya berapa tadi? Nah, ini 2 kali per sekon. Ya, frekuensinya 2. Maka hasilnya adalah 25 cm per sekon. Kita tidak merubah satuan ya. Di sini pakainya cm per sekon. Berarti jawabannya yang A. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Halo? Ada tidak. pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Jika di dasar lautan terjadi gempa tektonik akibat tumbukan antara 2 gelombang, permukaan air laut dalam panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan kilometer sementara amplitudo sekitar puluhan sentimeter. Gelombang tersebut bergerak ke arah daratan dan dapat menyebabkan terjadinya tsunami karena semakin dekat ke pantai maka ya kira-kira yang mana? Amplitudo dan kecepatannya bertambah sedang panjang gelombangnya berkurang. A. Atau yang B, panjang gelombangnya bertambah, B, amplitudo bertambah, kecepatan panjang gelombang berkurang. Atau yang C, nah sekarang kita perhatikan pada saat terjadi tsunami, itu kan gelombang mendekati pantai, sehingga pantai itu kan kedalamannya berkurang. Sehingga apa? Kalau dari yang kedalaman, penuh ke kedalamannya menjadi lebih kecil, kedalamannya berkurang, maka kecepatan gelombangnya juga berkurang. Kecepatan gelombangnya berkurang, kemudian juga periodenya juga berkurang. Kita ingat rumus ini. Rumusnya V sama dengan lambda kali frekuensi berbanding lurus ya. Karena tadi gelombangnya menuju ke pantai kedalamannya berkurang, maka kecepatannya berkurang, periode gelombangnya berkurang,
Tetapi amplitudonya yang bertambah. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, kecepatannya dan panjang gelombangnya berkurang. Demikian ya. Bisa diterima anak-anak? Halo? Halo? Bisa, Bu. Ya, saya lanjut. Nah, nomor 6. Nomor 6. Ini ada dua persamaan, yang satunya Y sama dengan 2 sin 3X min 4T, dan Y sama dengan 2 sin 6X min 8T. Berdasarkan tersebut, kesimpulan yang benar yang mana? Dicari dulu ya. Ini berarti ada persamaan yang ini. Cukup ya. Y sama dengan 2 sin 3X min 4T. Berarti di sini omeganya berapa? Omeganya 4 radian per sekon ya. Kemudian frekuensi didapat dari ini ya. Dari omega ini 4 per 2 pi sama dengan 2 per pi hertz. Kemudian ini A-nya. A1-nya sama dengan berapa ini? A ya. A-nya sama dengan 2 ya. A-nya 2. Ini berarti salah ya kalau amplitudonya berbeda. Ini amplitudonya sama ya. A-nya sama-sama 2. Kemudian nilai K-nya, coba nilai K-nya berapa? K-nya 3 ya. 3. Kemudian lambdanya, lambda didapat dari mana? Dari 2 pi per lambda ya. Lambdanya sama dengan 2 pi per lambdanya berapa? Pi 3 ya. 3. Hingga V1-nya sama dengan V1-nya sama dengan lambda 1 kali V1 sama dengan 4 per 3 meter per sekon. Nah, sekarang yang persamaan 2. Yang persamaan 2 sebelah sini ya. Y sama dengan 2 sin 6X min 8T. Berapa omeganya? Omeganya 8 radian per sekon. Berapa frekuensinya? Frekuensinya sama dengan 8 per 2 pi atau 4 per pi. Berapa A-nya? A2-nya sama dengan 2. Kemudian berapa nilai K-nya? K2-nya sama dengan 6. Ya, ini K ya. Ini kan A sin KX min omega T. 6. Ya, kemudian K2, kemudian lambda 2. Lambda 2-nya berapa? Lambda 2 dari K. K 2 pi per lambda. 2 pi per lambda. Berarti 2 pi per lambda 2, 2 pi per 6. Disederhanakan menjadi pi per 3. Ya. V2-nya sama dengan lambda kali frekuensi sama dengan pi per 3 dikali frekuensinya berapa tadi di sini? 4 per pi ya. 4 per pi sama dengan 4 per 3 meter per sekon. Nah, sekarang perhatikan yang mana yang sama. Frekuensinya sama tidak di antara dua ini? Frekuensinya yang satu 2 per pi, yang satunya 4 per pi. Berarti tidak sama. Ini berarti salah ya. Kemudian panjang gelombangnya, perhatikan lambdanya 2 pi per 3. Di sini lambdanya pi per 3. Berarti ini juga salah. Kecepatan rambatnya sama tidak? Cepat rambat itu V. V-nya 4 per 3. V2-nya 4 per 3. Ini betul. Ya.
amplitudonya sama. Ini kan A ya, amplitudonya A. Ini juga A. Berarti A-nya 2. Ini loh, 2 sama. Bilangan gelombang K. Yang 1 K-nya 3, yang persamaan 2 K-nya 6. Bilangan gelombangnya berbeda. Jadi yang betul jawabannya yang C. Demikian. Lanjut ya anak-anak. Bisa diterima? Atau ada ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, ada pertanyaan, Bapak? Tidak ada, Bu. Ya, nomor 7. Nomor 7, gelombang merambat dari titik A ke B dengan amplitudonya ini A sama dengan 10 pangkat min 2. Ya. Dengan periodenya T-nya sama dengan 0,2 detik. Nah, jika jarak AB X AB itu sama dengan 0,3 meter, cepat rambat gelombang itu V-nya sama dengan 2,5 meter per sekon, maka pada suatu saat tertentu beda fase. Nah, beda fase antara dua titik A dan B adalah beda fase. Masih ingat rumusnya beda fase? Ya, beda fase ini ya. Jadi kalau persamaan Y sama dengan A sin apa itu omega T min KX. Nah, ini adalah A sin theta. Nah, theta ini adalah sudut fase. Nah, sudut fase. Jadi kalau ditanya berapa sudut fasenya, ya persamaannya ini. Theta sama dengan omega T min KX. Nah, sekarang kalau beda fase berarti dari dua fase itu selisihnya berapa gitu ya. Di sini beda fase itu dirumuskan 2pi kali delta X per lambda. Ya, nanti bisa dibuka lagi ya catatannya. 2pi, kenapa 2pi ya? Kenapa 2pi per lambda? 2pi kali delta X per lambda. Kita masukkan aja angkanya. Di sini lambdanya sudah ada belum ya? Lambdanya belum ada ya. Lambdanya kita cari, lambda sama dengan V kali T ya. Karena yang diketahui periodenya V-nya berapa tadi? 2,5. Oke, 2,5. T-nya 0,2 ya. Ini sudah diketahui dari soal ya. Sama dengan 0,5 meter. Kemudian masukkan ke sini ya. 2pi delta X-nya sudah ada. Jarak antara A dan B-nya adalah 0,3. Kemudian lambdanya tadi 0,5 ya. Berarti ini menjadi 0,6 pi per 0,5 atau bisa disederhanakan menjadi 6 pi per 5. Ya, ini jawabannya. Maaf ya, ini orek-orekannya di atas soalnya dari atas ini ya. Saya ambil periodenya, kemudian mencari lambdanya. Nah, kemudian di sini rumus beda fasenya di sini, saya tulis di sini ya, kita masukkan delta X-nya sudah ketemu, ini delta X ya, AB 0,3. Kemudian ditanyakan beda fase antara dua titik AB, berarti masukkan angka ini. Demikian ya. Ini gelombang longitudinal lagi. Gambar berikut menunjukkan gelombang longitudinal. Jika frekuensi gelombangnya 60 Hz, maka cepat rambat gelombangnya berapa? Berapa? Frekuensinya 60 Hz. Ya. Lambdanya, berapa lambda ini?
1, 2. Ya, 2 lambda ya. 2 lambda sepanjang 80 cm. Maka lambdanya sama dengan 40 cm. Gitu ya. Nah, sekarang jika frekuensinya 60, berapakah cepat rambatnya? Sama lagi. Nah, berarti 0,4 kali 60 sama dengan 24 meter per sekon. Ya, jawabannya yang B. Ya, lanjut. Nah, nomor 9. Suatu gelombang berjalan mulai titik A dan B yang berjarak 8 cm. 8 cm dalam arah A ke B. Pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang di A adalah 0. Ya. Jika panjang gelombang ini lambda adalah 12 cm dan amplitudonya adalah 4, maka simpangan di titik B saat fase A, saat fase titik A 3/2, 3pi/2 adalah berapa? Berarti mencari nilai simpangan ya, mencari Y-nya. Ya. Ya. Y-nya itu apa? A sin omega T min KX. Gitu ya. Nah, kita cari dulu. A-nya berapa amplitudonya? Amplitudonya 4 ya, amplitudonya 4. Amplitudonya 4 sin. Nah, omeganya di sini diketahui saat fasenya 2pi. 2pi. Maaf, aku salah. Penghapusnya mana nih ya, penghapus eraser. Enggak mau ya. Aduh. 3pi/2. 3pi/2 min K-nya di berapa ya? K-nya sama dengan 2pi per lambda. Nah, 2pi/12. Ini ya, lambdanya kan sudah diketahui ya. Berarti pi/6. Ya, pi/6. Masukkan pi/6. X-nya berapa? X-nya 8. Ini X-nya 8. Kali 8. Ini dikali ya. Nah, sama dengan 4 sin. Berapa ini? Saya ringkas aja ya, menjadi 9pi/8pi/6. Tuh ya. Nanti hasil akhirnya di sini ya. Y sama dengan 4 sin pi/6. Pi/6 itu berapa? 180 dibagi 6. 30 ya. 30 kali sin 30 berapa? 30 setengah. Nah, hasilnya 2 cm. C. Ya. Jadi ini mencari simpangan. Ini dari sini ya, masukkan. Mungkin ini hasil akhirnya. Demikian anak-anak, lanjut. Nomor 10G. Gelombang berjalan dengan cepat rambat sebesar V-nya sama dengan 3 meter per sekon menuju P. V-nya. Ya. V-nya 3 meter per sekon menuju P. Seperti ditunjuk pada gambar di samping, gambar di bawah ya. Jika 3 puncak gelombang, ini 3 puncak, 1, 2, 3, melalui P dalam waktunya 1 sekon, dalam waktu 1 sekon,
Maka berapakah panjang gelombangnya? Frekuensi berapa, Mbak? Banyaknya gelombang dalam satuan waktu, ya. Berapa tadi, ada berapa gelombang? 1, 2, 3. Ya, 3 gelombang, ya. 3 gelombang dalam 1 sekon. Ya, berarti ini ada 3 hertz. Ya. Maka berapakah panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya berarti P per F. Ya, 3 per P-nya berapa? PF-nya 3. 1 1 meter. Oh, maaf, salah satuan. Bisa. Saya tulis adalah 1 meter. Gitu ya. Hasilnya A. Udah ya. Ya, jadi intinya di gelombang itu ya cepat rambat lambda kali frekuensi. Ya. Nomor 11. Ya. Diketahui persamaan Y sama dengan 2sin 0,2 P dalam kurung X per 5 min 20 T dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Perhatikan data berikut, ini diketahui datanya. Kemudian pertanyaannya di mana, di atas. Pertanyaannya, data yang sesuai dengan persamaan tersebut adalah ditunjukkan dengan nomor sekian. Nah, coba kita cari. Kalau soal seperti ini kita selesaikan dulu aja dengan mengalihkan ya. Y sama dengan Y sama dengan 2 sin 0,2 pi kali ini ya. Berarti ini dikalikan dulu ke sini, ini juga dikalikan ke sini gitu ya. Jadi persamaannya lebih mudah. 0,04 pi X min 0,2 kali 24 pi T. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita bisa masukkan Y sama dengan A sin omega. Oh, ini pakainya kembali ya. Omega T-nya di sini. Ini KX min omega T. Tidak bisa menghapus juga. Ya, ini saya tulis ini aja langsung. Nanti kalian balik sendiri ya. KX. Jadi KX-nya di sini, omeganya di sini. Omeganya yang ada konstantanya T. Ya, K-nya yang pakai konstanta X. Ya. Karena begitu nggak bisa menghapus, maaf ya. Maka amplitudenya berapa? Amplitudenya di sini 2 ya. Kemudian omeganya berapa? Omeganya di sini 4 pi ya. Omeganya 4 pi. Omega sama dengan 4 pi. Mana ini 4 pi ya? 4 pi. Jadi satuannya apa? Radian per sekon. Kemudian dari omega kita bisa nyari frekuensi ya. Omega kan sama dengan 2 pi F. Maka F-nya sama dengan berapa? 2 berapa? Omega per 2 pi. Ya, sama dengan 4 pi per 2 pi sama dengan 2 hertz. Nah, 2 hertz ini berarti betul ya. Kemudian berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang berarti dari K. K-nya berapa? 0,04 pi. Ya. K-nya itu sama dengan 0,04 pi. Lambda.
ya, pi 0,04 pi. Nah, untuk mencari berapa lambdanya, rumusnya K kan sama dengan 2pi per lambda, ya, sehingga lambda sama dengan 2pi per K. Ya, sama dengan nanti hasilnya 50 cm. Ya, K-nya kan ini ya, berarti ini betul. Nah, kalau sudah ada frekuensi, ada lambda, kita bisa nyari P-nya. P sama dengan lambda kali frekuensi. Sama dengan berapa? 50 cm itu 0,5 ya, 0,5 kali frekuensinya 2 sama dengan 1 meter per sekon. Betul. Ya. Sekarang dua titik yang berjarak satu adalah sefase. Betul enggak? Nah, ini pembuktiannya perlu mencari beda fasenya ya. Tadi 1, 2, dan 3. Nah, sekarang untuk membedakan dia sefase itu bagaimana? Bagaimana suatu gelombang itu dikatakan sefase? Ada yang tahu sefase? Sefase itu terletak pada posisi yang sama ya. Jadi misalnya gelombang seperti ini ya. Nah, saya gambarkan. Ini ada A atau sini A ya. A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Nah, yang sefase itu berarti yang posisinya sama. Misalnya dari yang dikatakan sefase itu B dan F itu sefase, ya. Kemudian C dan ini G ya, G itu sefase, ya. Nah, kalau A dan C itu tidak sefase. Kenapa? A ini arahnya ke atas, C itu arahnya ke bawah, ya. Nah, untuk dikatakan satu fase, panjang satu fase itu satu gelombang itu sama dengan satu fase itu sama dengan 2pi. 2pi atau 360 derajat. Ya. Nah, sekarang ya sefase enggak ini? Coba kita hitung. Fasenya sama dengan min delta X per lambda. Tadi 125 per berapa? 50. 2,5. 2,5. Berarti tidak sefase. Ya, tidak sefase. Maka ini jawabannya adalah hanya 1, 2, 3 yang betul sefase. Ya, 1 betul, 2 betul, 3. Yang ini 2 titik ini tidak sefase. Ya. Oke. Selanjutnya sumber gelombang S merambat ke kanan dengan amplitudonya 0,04 meter, frekuensinya 1 Hz, ya. 1 Hz, ini frekuensinya sama, ini amplitudonya, ini frekuensinya, ini cepat rambatnya. Pada saat S telah bergetar selama 1 sekon, simpangan titik A yang terletak sejauh 1 meter dari S adalah, nah ini simpangan lagi ya, mencari simpangan itu sama dengan Y sama dengan A sin omega T min KX. Ya. Ya. Nah, maka masukkan, kita mau mencari nilai Y-nya ya, karena ditanya simpangannya. A-nya 0,04, kemudian sin omega itu kan 2pi kali F. 2pi kali F, kemudian kali T ya. T min K itu 2pi per lambda. K
kali X. Ya, sama dengan 0,04 dimasukkan aja kalau sudah ketemu rumus seperti ini. Sin 2pi ya. Frekuensinya berapa? 1 masukkan 1 ya. T-nya berapa? T-nya juga 1 ya. T-nya juga 1. Lihat T-nya diketahui ini toh. T-nya 1 sekon. Min 2pi per lambda. Lambdanya diketahui belum? Lambdanya di sini cepat lambat nanti dicari. Berarti kan ini ada V, ada frekuensi ya. Berarti lambda sama dengan V per F ya. Nanti ketemu berapa? 12 ya, 12 kali X-nya. X-nya 1 sejauh ini X ya. Nah, nanti ketemunya ini dikali 0,04 sin. Hasil akhirnya itu 0,04 sin 11 pi per 6 ya. 11 pi per 6 itu sama dengan 0,04 kali min setengah. Min setengah. Hasilnya adalah 0,02. Ini dimutlakan ya. Hasilnya C. 0,02 meter. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nanti diperbaiki ya, dirapikan ya. Nanti setelah ini saya berikan pembahasannya ya. Pembahasannya nanti saya kirim, salah satu bisa menghubungi saya ya. Jadi tidak oret-oretan. Ini kok nggak bisa. Nah, sekarang nomor 13. Nomor 13. Ini ada gambar seperti ini ya, gambar gelombang. Perambatan gelombang tali. Jarak A ke B itu 28 cm. Kemudian periode gelombangnya 2 sekon. Maka persamaan gelombangnya adalah, nah, mencari persamaan. Ini kebetulan A-nya kok sama semua ya. A-nya 0,5 berarti ya kita harus cari. T-nya berapa nih? T-nya sama dengan 2 sekon. 2 sekon. Maka omeganya sama dengan 2 pi per T. Ya toh? 2 pi F kan sama dengan 2 pi per T ya. Sama dengan 2 pi per 2 ya. Atau pi rad per sekon. Gitu ya. Berarti omeganya pi. Ya, omeganya pi saja. Pi ya, ini omeganya yang pi cuma B. Ya, sebenarnya kita bisa langsung ketemu ini. Nah, tapi untuk membuktikannya coba kita cari K-nya. K-nya ya. K-nya dari mana? Dari ini ya. 7/4 lambda sama dengan 28. Oh, 7/4 ini dari mana sih? Dari sini ya. Ada berapa gelombang? 1 tengah ditambah tengahnya ya 7/4 lambda sama dengan 2 lambda, berarti lambdanya sama dengan 16 cm atau 0,6 ya 0,16 meter gitu ya. Nah, maka K-nya K sama dengan 2 pi per lambda. Masukkan 2 pi per 0,16. Berapa? 12 ini ya. 12,5 pi. Nah, mana K-nya? Ini kan jadi persamaannya Y sama dengan A
sin omega T min KX. Ya, kita masukkan omeganya kan tadi pi, ini ya, pi T K-nya sama dengan 12,5, berarti hasilnya yang B. Begitu ya anak-anak ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, nggih. Ya, saya yakin kalian sudah pinter-pinter. Nah, karena waktunya sudah habis, saya akhiri dulu sampai di sini ya, agar kalian punya waktu untuk mempersiapkan nanti KBM berikutnya ya. Nah, untuk kuncinya nanti sekalian saja saya kirim ya. Salah satu nanti menghubungi saya, nanti saya kirim, apa mau dibacakan saja? Saya kirimkan aja ya nanti ya. Saya foto, saya beri cara penyelesaian dan kunci jawabannya. Demikian anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ini ada 82 siswa padahal dari 5 kelas ya. Pas ada yang sudah keluar ya. Ya. Untuk itu saya mohon maaf, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.